Warganet, sampai sekarang kita sudah melihat 4 kali debat Capres dan Cawapres. Dari debat yang berlangsung, ada calon yang dianggap menyerang pesaingnya secara personal, padahal seharusnya yang dipertanyakan adalah soal kinerja. Ada juga calon yang melakukan aksi tertentu pada saat melontarkan ataupun merespon pertanyaan sehingga dianggap kurang menghormati lawan debatnya. Semuanya itu kembali kepada persepsi kita masing-masing. Tapi tentunya hal tersebut dapat menjadi faktor pertimbangan kita memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terlepas dari itu semua, bagaimana sih situasi debat Capres dan Cawapres di mancanegara? Di Amerika, pada debat tahun 1992, George Bush Senior ditanyai oleh seorang audiens tentang utang negara dan apa dampak personal yang ditimbulkan kepada sang presiden. Tapi bukannya mendengarkan dan menjawab dengan baik, George Bush malah melirik jam tangannya, seolah-olah nggak sabar menunggu sesuatu yang membosankan selesai. Hal itu membuka kesempatan bagi lawannya Bill Clinton untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dinamika saling hina terjadi pada debat tahun 2020 di Amerika antara Trump dengan Biden yang penuh ejekan dan pertengkaran, terutama menyoal Trump yang dituduh gagal mengatasi pandemi COVID-19 yang menewaskan lebih dari 210.000 orang Amerika. Saling ejek juga terjadi pada debat di Brazil tahun 2022 antara Bolsonaro dan Lula da Silva. Lula menghina Bolsonaro sebagai pedofil dan kanibal akibat sejumlah kebijakan politiknya. Sebaliknya, Bolsonaro menghina Lula sebagai penjahat dan penyembah setan. Calon wakil presiden Amerika Mike Pence juga pernah beberapa kali tampak songong terhadap rivalnya Senator Kamala Harris dalam debat Cawapres Amerika 2020 lalu. Saat itu ucapan Harris beberapa kali dipotong oleh Pence hingga membuatnya harus meminta kesempatan berbicara pada waktu di mana ialah yang seharusnya mengemukakan argumen. Sementara di Filipina, Capres Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong justru menolak untuk ikut serta dalam acara debat presiden setelah dalam pemilu sebelumnya kalah oleh pesaingnya Leni Robredo yang terus menyerangnya dengan isu pemerintahan ayahnya yang korup dan bermasalah. Mengetahui pentingnya peran debat, alhasil strategi menolak turut berdebat ini telah memenangkannya dalam pemilu 2022. Warganet, jadi sebenarnya banyak gaya yang dipilih oleh calon pemimpin di berbagai belahan dunia pada saat melakukan debat. Semoga hal ini menambah wawasan dan bermanfaat pada saat memilih calon presiden dan wakil presiden kita. Pilih pasangan calon sesuai dengan logika kita, namun utamanya sesuai dengan hati nurani. Siapapun nanti yang terpilih sebagai presiden, mari kita dukung sepanjang memang prosesnya jujur dan adil. Ingat, pemilu 5 tahun sekali, tapi Indonesia selamanya.